saya ingin mengingatkan bahwasanya kita semua selain beramal soleh, ada perkara yang lebih penting, yaitu menjaga amal tersebut agar tidak gugur dan juga tidak berkurang nilainya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib pernah menyampaikan suatu perkataan yang indah. Dia berkata, perkara yang paling utama bukanlah masalah beramal soleh. Beramal soleh penting, tetapi innama sya'nu kulla sya'ni, perkara yang lebih penting dan sangat terpenting adalah fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, yaitu menjaga amal jangan sampai rusak. Kita sudah kerjakan jangan sampai rusak atau gugur. Kemudian dia berkata, wa ma'rifatu ma yufsidul a'mal fi hali wuqu'iha, dan mengenali apa yang bisa merusak amal ketika amal sedang dikerjakan. Apa saja pembatal amal ketika sedang mengerjakan amal tersebut. Dan ada juga pembatal yang muncul belakangan, amalnya sudah sah, tahu-tahu dibatalkan belakangan. Min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alaihi al-'abdu, ini perkara yang paling penting seorang untuk memeriksa dirinya. Wa yahris ala amalihi wa yahdharahu, dan dia berusaha untuk menjaga amalnya dan waspada terhadap penggugur atau perusak amal atau pengurang pahala amal yang dia kerjakan. Ini nasihat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena jangan sampai kita hanya semangat beramal, ternyata amal kita bermasalah. Bisa jadi tidak diterima sejak awal atau diterima kemudian digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan pembatal-pembatal atau penggugur amal saleh. Allah bercerita tentang suatu kaum yang mereka menderita pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yaitu orang-orang yang amilah, yang itu yang bekerja keras, nasibah letih. Namun bagaimana di neraka kelak? Tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang panas. Padahal mereka amilatun nasibah, bekerja keras dan berletih-letih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mendatangi tempat tinggal seorang rahib. Kemudian Umar memanggilnya, "Ya rahib, wahai rahib." Fa asyraf, kemudian rahib tersebut keluar. Kemudian Umar melihatnya, kemudian Umar pun menangis. Umar menangis melihat rahib tersebut. Maka ada yang bertanya kepada Umar, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Amirul Mukminin, wahai Umar?" Maka Umar berkata, "Tadzakartu qaulahu ta'ala, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berletih-letih dan bercapek-capek di dunia beramal namun ternyata masuk neraka. Yaitu Umar menafsirkan di antara contohnya adalah orang-orang Nasara. Yang mereka Allah sifati dengan waladhdallin, yaitu orang-orang yang tersesat, beramal soleh semangat namun tidak ada ilmunya. Di antaranya mereka kemudian mengharamkan sebagian mereka kalau ingin mencapai tingkatan tinggi tidak menikah, ya, rahbaniyah, tidak mau punya anak, tidak mau punya istri. Mereka menganggap itu adalah tingkatan yang tinggi padahal tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Maka Umar pun menangis mengingat ayat ini. Kasihan lihat pendeta sudah tua tersebut, sudah puluhan tahun di atas agamanya, berusaha susah payah, tidak menikah, tidak punya anak, hilang dari kebahagiaan keluarga, ternyata di akhirat masuk neraka jahanam. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka menafsirkan amilatun nasibah, yaitu orang-orang berletih-letih beramal saleh di dunia, beramal capek-capek, letih-letih, namun ternyata masuk neraka jahanam. Di antara mereka sebagian pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij Rasulullah SAW mensifati mereka dengan perkataan beliau, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian para sahabat akan merasa minder kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Artinya orang-orang Khawarij salatnya lebih banyak. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder kalau membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Karena mereka sangat sering berpuasa. Makanya ketika Ibnu Abbas menemui mereka, wajah mereka pucat karena sering berpuasa dan salat malam. Tapi kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sungguhnya mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya, yaitu anak panah masuk kemudian keluar tanpa menyisakan daging sedikit pun. Itu benar-benar keluar lepas dari Islam. Sehingga para ulama khilaf apakah Khawarij kafir atau tidak. Yang benar mereka tidak kafir, tapi mereka melakukan bid'ah, di antaranya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing
penghuni neraka jahanam. Ibadah mereka luar biasa, tapi ternyata mereka masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ini yang kita perlu hati-hati bersama ya, untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita beramal soleh kita harus jaga amal soleh tersebut. Jangan kita sudah letih-letih, capek-capek ternyata amal soleh tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan merupakan sebab seorang masuk neraka jahanam.